karena di sumber mahasiswa berbagai aneka ragam ya. Ada yang backgroundnya keperawatan, ada backgroundnya kesehatan masyarakat, ada backgroundnya dokter dan sebagainya. Nah, saya kira sebagai persepsi di mata kuliah kesehatan global ini, ya, yang sebagaimana kemarin saya sampaikan di RPS dan juga di materi 1 ya di minggu yang lalu. Nah, untuk menyamakan persepsi Ibu Bapak sekalian bahwa saya ingin menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat. Kalau kita lihat kesehatan masyarakat ini memang awal mulanya sebenarnya dari perkembangan ilmu kedokteran ya. Awal mulanya dari ilmu kedokteran berkembang dan sebagainya sehingga ilmu kesehatan masyarakat menjadi disiplin ilmu tersendiri. Dan yang pertama kali menyampaikan konteks ilmu kesehatan masyarakat sebagai sebuah ilmu itu adalah dari pengertian Winslow ya, tahun 1920, di mana Winslow itu berasal dari Universitas Yale ya. Dia mengatakan bahwa kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seni ya. Kenapa kesehatan masyarakat dikatakan sebagai sebuah ilmu dan seni? Karena dia memiliki tujuan. Tujuannya adalah dia mampu melakukan pencegahan penyakit. Dia mampu memperpanjang masa hidup. Dan dia juga mampu meningkatkan atau mempromosikan kesehatan. Lalu ketika pendekatan IKM memiliki 3 tujuan, upaya yang dilakukan melalui apa gitu ya? Upaya yang dilakukan melalui apa dalam konteks keilmuan? Oh, upaya yang dilakukan adalah melalui pengorganisasian masyarakat. Makanya teman-teman yang backgroundnya dokter, yang backgroundnya perawat, yang backgroundnya bukan kesehatan, yang backgroundnya bukan di S1 kesehatan masyarakat ya, dalam konteks ilmu bahwa ketika kita belajar Kesmas maka tuntutannya ada harus mampu mengorganisasi community gitu, harus mampu melakukan upaya pengorganisasian masyarakat karena itu konteksnya untuk apa tadi, untuk 3 tujuan ya. Pencegahan penyakit, memperpanjang masa hidup dan meningkatkan kesehatan. Dengan cara apa gitu ya, dengan cara apa? Oh, caranya adalah perbaikan sanitasi lingkungan. Lalu dengan cara apa lagi? Oh, mengkontrol penyebaran penyakit. Lalu dengan apa lagi? Oh, melakukan pendidikan kesehatan. Lalu dengan apa lagi? Oh, mampu nih mengorganisasikan ya, pelayanan medik ya, pelayanan keperawatan. Untuk apa? Untuk mampu melakukan diagnosis dini, melakukan pencegahan terhadap berbagai penyakit. Lalu upaya apa lagi yang dilakukan? Oh, melakukan development of sosial, jadi pengembangan community. Nah, sehingga masyarakat yang kita organize, masyarakat yang kita berdayakan memenuhi standar kehidupan ya. Dalam rangka tadi memelihara kesehatan, mengorganisasikan dan sebagainya. Jadi ini adalah konteks perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang public health ya, Ibu Bapak sekalian, tentunya ini memang erat hubungan dengan eh, kondisi global ya. Ini erat hubungannya dengan kondisi global. Kita ketahui Ibu Bapak sekalian, kalau kita berbicara tentang kesehatan masyarakat global, itu memang sih ada masa-masanya gitu ya. Ada masa di mana sebelum dibentuknya eh, Organisasi Kesehatan Dunia ya, sebelum terbentuknya WHO. Jadi kondisi global kesehatan ya itu ada masa-masanya. Ada yang disebut dengan era sebelum terbentuknya WHO ya, di tahun 1348 sampai 1948. Kita ketahui bahwa dunia
memiliki sebuah badan kesehatan itu kan pada tahun 1948. Ya, tetapi dalam konteks kesehatan global itu sudah ada ya bagaimana masalah kesehatan menjadi masalah kesehatan global. Jadi era sebelum terbentuknya WHO itu ada di masa 1348 sampai 1948. Yang pertama kali kalau kita telusur teori tentang lahirnya kebijakan karantina, lahirnya kedokteran tropis, bahkan munculnya Organisasi Kesehatan Liga Bangsa-Bangsa ya tahun 1920 sampai 1940, dan di era terbentuknya CDC ya Center for Disease Control ya yang tahun 1946. Nah, terbentuknya CDC inilah ya Center for Disease Control menjadi pemicu dibentuknya Badan Kesehatan Dunia, di mana Badan Kesehatan Dunia sendiri sebenarnya baru terbentuk di tahun 1948. Nah, pada saat terbentuknya Badan Kesehatan Dunia atau sering dikenal kita WHO, World Health Organization WHO, dia terbentuk tahun 1948 ya. Maka muncullah yang disebut dengan Deklarasi Alma-Ata ya, bahwa Deklarasi Alma itu merupakan kesepakatan global di mana para pemimpin dunia, negara kumpul ya, negara kumpul di Alma-Ata, waktu itu masih negara Uni Soviet ya. Kumpul tahun 1978 dan menyepakati yang namanya Health for All ya. Sehat semua pada tahun 2000 ya. Sehat semua pada tahun 2000. Jadi semua negara, baik negara maju, negara miskin dan sebagainya berkumpul ya, menyatakan persetujuan secara global, persetujuan secara internasional bahwa ini kita perlu nih sehat semua tahun 2000 yang dikenal dengan Health for All 1000 ya. Lalu juga terbentuk juga UNICEF ya dan sebagainya setelah menjadi pemicu ya terbentuknya konferensi internasional. Jadi sehat semua tahun 2000 ya. Nah, nampaknya ketika ada konferensi internasional di mana sehat semua tahun 2000, ternyata waktu itu Amerika Serikat ya merasa kurang setuju lah, kurang puas lah dengan pertemuan itu, sehingga setelah tahun 1978 ada yang dikenal dengan konferensi Bellagio ya tahun 1979 atas ke apa ya kekurang setujuan lah Amerika terkait mengenai Health for All itu ya sehat semua tahun 2000, tetapi akhirnya disesuaikan kembali dengan konferensi Bellagio ya tahun 1979. Nah, kebijakan-kebijakan global kan terus berlanjut ya, Ibu Bapak sekalian, kita ketahui ya bahwa pertemuan Alma-Ata menjadi pemicu bagaimana kebijakan kesehatan global ya. Dampaknya ya Indonesia juga pada tahun 1982 ya, selepas kita merdeka tahun 1945, kita belum punya yang namanya sistem kesehatan nasional gitu ya. Setelah mengikuti konferensi internasional ya bahwa disadari sistem kesehatan itu merupakan bagian dari sistem nasional gitu. Maka pada waktu itu pertemuan Alma-Ata menggunakan pendekatannya kan PHC, Public Health Center ya. Nah, di negara kita ya Indonesia membuat definisi operasional PHC itu dalam bentuk PKMD dulu, Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa, menjadi satu kebijakan. Nah, maka Indonesia baru memiliki sistem kesehatan nasional itu tahun 1982 gitu. Jadi dari merdeka 40 tahun 45 kita baru memiliki SKN sistem kesehatan nasional tahun 82. Artinya bahwa kondisi global terus mengeluarkan beberapa kebijakan kesehatan terkait kebijakan-kebijakannya yang diturunkan ya
yang diturunkan pada kebijakan negara masing-masing. Indonesia waktu itu implementatif dari public healthcare itu adalah PKMD ya, pembangunan kerja masyarakat desa. Tapi memang yang menarik ya, Ibu Mas sekalian, bahwa target Indonesia tahun 2000 itu sehat semua sesuai dengan konvensi internasional. Ternyata pas kita mau tahun 2000 ya, tahun 1997 kita ada masalah ekonomi, kita masuk masalah politik, kita masuk masalah sosial dan sebagainya. Jadi ada krisis multidimensi waktu itu. Padahal kita pas hanya 3 tahun lagi ya, kita akan 3 tahun lagi akan sehat semua tahun 2000. Ternyata kita mengalami krisis multi sektor ya, krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis budaya, dan negara ini masuk kepada masa-masa era baru ya seperti itu. Dan secara tidak langsung ini pencapaian sehat semua tahun 2000 kena dampak ya. Maka waktu itu presidennya Pak Habibie ya, dari Pak Harto ke Pak Habibie, dan saya ingat Menteri Kesehatannya ketika masa itu Pak Anpasamulu, Prof. Anpasamulu mengeluarkan yang namanya PIS ya, Visi Indonesia Sehat tahun 2010. Ada perubahan paradigma, cara pandang ya di visi Indonesia Sehat tahun 2010, di 97 ke 2010. Karena kita menyadari tahun 2000 konferensi internasional dengan sehat semua tahun 2000 tidak akan tercapai seperti itu. Maka pemerintah Indonesia mengeluarkanlah yang namanya kebijakan PIS ya, Visi Indonesia Sehat tahun 2010. Tapi dalam konteks global ya, kita juga masuk lagi ke masa kesepakatan internasional ya, di mana tahun 2001 itu ada yang kenal dengan millennium ya, the goal system gitu ya, MDGs ya. Kita masuk kepada MDGs di tahun 2001 ya, gitu. Di mana di tujuan MDGs ini disepakati ya negara-negara anggota PBB ya untuk mencapai MDGs tahun 2001 waktu itu, keluar MDGs. Nah, kita sejalan nih, ada kebijakan Ada kebijakan nasional, ada kebijakan internasional yang berpengaruh tentunya terhadap kebijakan nasional. Nah, lalu berikutnya juga di tahun 2010 kita punya visi Indonesia Sehat ya tahun 2010 terus mengalami transformasi ya, Ibu sekalian, terus mengalami transformasi dan kebijakan internasional MDGs itu dilanjutkan pada SDGs ya di tahun 2015, Sustainable Development Goals ya, di Rio de Janeiro ya. Nah, kebijakan-kebijakan kondisi global ini berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan eh, nasional seperti itu. Nah, kalau kita lihat perjalanan kondisi global, ya Indonesia dengan visi Indonesia tahun 2010, lalu mengikuti kebijakan internasional ya, di mana munculnya MDGs, dilanjutkan kepada SDGs ya, Sustainable Development Goal. Ternyata tak nyangka dan tak disangka. Saya ngajar dulu Pak, sambil ngusik. Ya, dan ternyata gitu ya. Dan ternyata tahun 2020 ya, di akhir 2019 itu di Wuhan tiba-tiba ada pandemi COVID-19 tuh di akhir Desember ya. Kita 2020 masih percaya diri, Januari belum kena dampak pandemik gitu COVID-19 ya. Dan kondisi global di tahun 2019, 2020, 2021 total mengalami zaman baru ya.
mengulang kembali, mungkin kalau Anda masih ingat ya, tahun 1918 ada yang namanya flu Spanyol ya. Waktu itu jumlah yang meninggal akibat flu Spanyol itu, pandemik flu Spanyol, jumlah manusia yang meninggal itu melebihi jumlah korban Perang Dunia Kedua ya, seperti tahun 2019 akhir, 2020, 2021, dunia ini masuk babak baru ya. Dunia masuk babak baru ya. Dunia masuk pada zaman baru ya. Dan lainnya sama-sama menghadapi masalah kondisi global kesehatan. Kita semua diserang dengan serangan pandemi COVID-19. Dan ternyata dengan pandemi COVID-19, ya dengan adanya pandemik ini, semua tatanan berubah. Dan hari ini kita bisa kuliah seperti ini dampak dari COVID ya. Dulu kita tidak bisa membayangkan kuliah bisa tatap muka seperti ini. Saya bisa kuliah, saya ada di Jogja, ibu bapak sekalian mungkin ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta dan sebagainya. Ini kan pola pola yang berubah akibat apa? Akibat kondisi global ya. Salah satunya akibat dari aspek kesehatan. Kita masuk pada era yang baru ya. Dan pilihannya negara kita Indonesia ya, pilihannya mau tidak mau ya harus menyesuaikan dengan situasi global ya. Tidak mungkin situasi global berubah kita bertahan. Maka hari ini kita memasuki era baru ya, di mana sistem platform digital, sistem informasi dan sebagainya ini menjadi pilihan utama sekarang masyarakat kita ya. Kita tidak bisa membayangkan masuk pada zaman secepat ini gitu ya. Nah, sehingga Indonesia dengan adanya kondisi global mau tidak mau harus melakukan transformasi sistem kesehatan. Jika kita tidak jika kita tidak mengikuti transformasi sistem kesehatan, ya mau tidak mau kita akan ketinggalan. Karena pada prinsipnya transformasi sistem kesehatan itu juga dipengaruhi oleh masalah global ya. Dan kita tahu dalam rangka apa? Dalam rangka menyesuaikan kondisi perkembangan global, maka kita pun ya di tahun 2023 memiliki undang-undang kesehatan terbaru ya, dan undang-undang kesehatannya dalam sejarah kita baru dua yang menggunakan omnibus law. Yang pertama undang-undang tenaga kerja ya, dan yang kedua undang-undang kesehatan. Di mana undang-undang kesehatan ya menggunakan OBL omnibus law dengan mencabut ya 11 undang-undang yang berlaku di negara kita seperti itu. Ini menunjukkan bahwa konteks global sangat mempengaruhi kebijakan secara nasional ya, Mas sekalian. Nah, kalau kita lihat ya apa sih definisi kesehatan global ya. Nah, kalau saya ambil dari orang pertama kali yang apa yang inten ya, ahli dalam konteks kesehatan eh, global ya, yang sebenarnya pengertian kesehatan global hari ini belum ada konsensus yang luas ya, atau belum ada satu definisi yang ajak ya, tetapi para ahli sudah mulai mengajukan beberapa definisi yang dimaksud dengan kesehatan global. Walaupun kita ketahui kelompok yang disebut dengan Consortium of University for Global Health ya. Jadi asosiasi universitas di seluruh dunia ya, mencoba mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan kesehatan global ya. Nah, kalau kita lihat definisi dari kesehatan global itu adalah isu-isu kesehatan yang melampaui batas-batas nasional. Ya, salah satunya negara dunia membentuk namanya WHO. Ya. Lalu United States ya membentuk yang namanya juga UNICEF.
Lalu juga ada pertemuan internasional yang saya sampaikan yang disebut dengan Alma Ata dan sebagainya. Jadi isu-isu kesehatan yang melampaui batas-batas nasional dan pemerintah serta membutuhkan tindakan kekuatan global yang menentukan kesehatan manusia ya. Jadi kita sangat merasakan sekali secara langsung bagaimana kondisi kesehatan global ya yang telah melewati batas-batas nasional, yang telah melewati batas-batas pemerintah itu dalam konteks kemarin ya yang kita rasakan saat pandemi COVID-19 seperti itu. Ini adalah salah satu pengertian yang saya ambil dari Kickbus ya tahun 2006 yang menyatakan kesehatan global tadi isu kesehatan yang melalui batas-batas nasional. Nah, kalau coba kita bandingkan ya, kita ingin coba melihat misalnya dalam konteks apa itu kesehatan global, apa itu kesehatan internasional gitu kan, apa itu kesehatan masyarakat gitu ya. Ini kita bisa lihat nih. Kita coba lihat cara pandang perbedaan ya atau persamaan konteks kesehatan global, konteks kesehatan internasional maupun dalam konteks kesehatan masyarakat. Nah, kalau kita perhatikan fokus dari kesehatan global pada isu-isu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan yang melampaui batas-batas negara. Yang melampaui batas-batas negara. Kita beberapa isu yang sering muncul, kita pernah mendengar isu H5N1 ya, yang alhamdulillah H5N1 tidak masuk pada fase pandemik ya, hanya fase periode pandemik gitu. Saya tidak bisa membayangkan kalau sebelum COVID flu burung itu masuk pada fase pandemik. Dia hanya baru masuk ke fase periode pandemik saja gitu. Ya, hanya batas-batas negara gitu. Nah, kalau kesehatan internasional ini berfokus pada masa kesehatan negara lain, terutama negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah ya. Kalau fokus kesehatan masyarakat tentunya fokusnya adalah pada isu-isu mempengaruhi kesehatan populasi komunitas atau negara tertentu. Jadi kita mencoba melihat fokus dari kesehatan global, fokus dari kesehatan internasional, maupun fokus dari kesehatan masyarakat. Lalu berikutnya, pengembangan dan implementasi solusi sering membutuhkan kerjasama global. Jadi konteks kesehatan global tidak hanya hubungan bilateral saja, tetapi memerlukan kerjasama tingkat global. Nah, kalau kesehatan internasional, pengembangan dan implementasi solusi biasanya membutuhkan kerjasama bilateral. Nah, jadi antar negara lah, misalnya kita dengan Malaysia, kita dengan Singapura, dan sebagainya. Nah, kalau kesehatan masyarakat, pengembangan dan implementasi solusi tidak membutuhkan kerjasama global dalam konteks kesehatan masyarakat, dalam konteks ilmu gitu ya. Jadi kalau kesehatan masyarakat ya eh, karena poinnya adalah kepada pendekatan keilmuan. Jadi tidak melihat kerjasama global. Artinya semua berkewajiban. Lalu melaksanakan pencegahan untuk populasi maupun perawatan klinis terhadap individu secara bersamaan. Nah, kalau di kesehatan internasional, dia menggabungkan upaya pencegahan di populasi maupun perawatan klinis terhadap individu. Kalau kesehatan internasional. Nah, kalau Kesmas tentunya dia memiliki fokus utama ya pada program pencegahan pada masyarakat. Karena kalau kita bicara public health ya yang menjadi sasaran utamanya adalah community, populasi atau masyarakat. Ya. Tapi kalau kesehatan global bukan hanya public health saja, tetapi fokusnya ada kepada individu. Nah, tujuan utama
dari kesehatan global itu yang dicapai adalah keadilan kesehatan untuk semua orang di antara bangsa-bangsa. Nah, kalau ini kesehatan internasional, tujuan utama yang ingin dicapai ialah membantu negara lain. Bantu negara lain. Misalnya, ada satu negara yang ternyata negara tersebut dalam konteks negara miskin misalnya ya dibantu oleh negara yang maju gitu. Sedang nunggu Bu Sekjen. Waktu 2 menit. Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi Ibu Bapak bisa menganalisis, bisa mengidentifikasi beda cara pandang antara konsep kesehatan global, konsep kesehatan internasional maupun konsep kesehatan masyarakat. Nah, sebagai salah satu kebijakan global di bidang kesehatan ya, yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam historis tentang kesehatan global, di mana tahun 2019 di akhir kita masuk pada suasana peradaban baru ya, saat ini ya, tahun 2019, 2020, 2021. Nah, maka Indonesia pada tahun 2022 itu melakukan transformasi sistem kesehatan. Sebenarnya ini juga kesepakatan global gitu ya. Bahwa pada tahun 2022 negara-negara G20 ini kumpul di mana Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan pertemuan tersebut ya di Bali tanggal 27 sampai 28 Oktober 2022 menyepakati yang namanya Strengthening Global Health Architecture. Jadi meninjau kembali tentang arsitektur kesehatan. Jadi meninjau kembali ya arsitektur kesehatan. Jadi negara-negara G20, India, Amerika ya dan sebagainya ini meninjau kembali bagaimana sih arsitektur kesehatan gitu. Ditinjau kembali pasca munculnya pandemik ya COVID-19, sehingga menyepakati suatu kesepakatan di negara-negara G20 terkait mengenai strengthening global health architecture. Maka kesepakatan itu global, ini beberapa pengertiannya. Nah, ini agenda Indonesia untuk kesehatan global seperti itu. Jadi pertemuan G20 memberikan warna ya terkait mengenai kebijakan negara-negara G20, kebijakan masalah kesehatan masyarakat global ya, yang disepakati, di mana isu prioritasnya adalah membangun ketahanan sistem kesehatan global. Yang kedua, isu prioritas utamanya adalah menyelenggarakan standar protokol kesehatan global. Dan yang ketiga adalah mengembangkan pusat manufaktur dan penelitian global untuk kesiapsiagaan terhadap pandemi. Jadi ini merupakan satu kebijakan transformasi sistem kesehatan yang dipengaruhi oleh masalah-masalah kesehatan global. Jadi pada poin pertemuan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan nasional itu dipengaruhi kebijakan global, termasuk aspek kesehatan. Kebijakan global, kebijakan aspek kesehatan, ada yang sifatnya bilateral, ada yang sifatnya multilateral. Dimana kalau
lateral ya, itu tentunya kebijakan-kebijakan yang yang disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan di WHO. Oke. Nah, saya kira itu Ibu Bapak sekalian ya di pertemuan yang kedua yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya Ibu Bapak sekalian silahkan misalnya mempelajari, membaca tentang kebijakan kesehatan global. Lalu berikutnya ntar saya ada ada satu, ada 2 lembar ya, ada 2 lembar cerita terkait kesehatan global. Silakan Ibu Bapak baca ya. Ntar kita diskusikan di pertemuan yang ketiga. Untuk catatan kesehatan global dengan public health, ntar saya kirim ke Shirley ya. Tolong jawab mahasiswa. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian ya. Mohon maaf saya agak cepat ya. Saya akan melanjutkan lagi pertemuan kegiatan sisa waktu saya. Saya akan kirim 2 lembar sebagai bahan bacaan Ibu Bapak sekalian untuk belajar mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ternuhun Pak Budi. Sekalian siap.